Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Enak tidur? Puji Tuhan, haleluya. Pagi ini, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu Bapa, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Semalam kami dapat tidur dengan nyenyak. Bahkan pagi ini Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan kepada kami. Sebelum kami melakukan aktivitas, Tuhan, kami datang di bawah kaki-Mu terlebih dahulu. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Segala kepujian, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita buka 1 Petrus pasal 5 ayat 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang tongkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Tema Manarema pagi hari ini rendah hati. Saudara, di pembacaan kita dikatakan, hai orang muda, hai orang muda, tunduklah kepada orang yang tua. Tuhan ingin kita sebagai generasi muda mengerti tata tertib. Ya, tata tertib tentang cara kita menghargai orang yang lebih senior dari kita, yang lebih tua dari kita. Kita harus menempatkan diri, ya, menempatkan diri kita di hadapan mereka. Walaupun ya ini orang tua, senior itu pendidikannya kita lebih tinggi. Ya, kita mungkin punya titel, gelar 1, mungkin gelar 2, ada yang gelar 6, ada yang gelarnya sampai 10. Firman Tuhan, hai anak muda, hormatilah orang tua. Tetap kita menaruh hormat. Ya, saudara, ini perintah. Saudaraku, saya mempunyai saudara, ya, kakak ipar atau saudara seiman dan lain-lain. Saya melihat banyak. Ada yang seorang yang sudah punya gelar, tapi terhadap orang tuanya itu hormat sekali. Ya, apa yang orang tuanya berkata, dia berkatakan. Dia perhatikan dan dia lakukan. Tak pernah membantah. Walaupun dia lebih pintar dari orang tuanya, dia bisa mengajukan alasan begini, alasan begitu. Dia tetap menghormati orang tuanya. Orang tuanya berkata begini, baik Bapak, aku akan lakukan. Nah, dia melakukan itu, mungkin bapaknya itu memberikan sarana atau saran-saran atau motivasi atau petunjuk-petunjuk sederhana. Harus begini, harus begini. Tapi kita yang sudah mempunyai pengalaman, yang mempunyai kepandaian, pengetahuan, bisa melakukan pencerahan untuk menyelesaikan itu lebih baik lagi. Sehingga pada waktu kita datang kepada orang tua kita memberitahukan, perintahnya sudah dilaksanakan menjadi sempurna.
dan orang tua kita senang. Ini dia. Orang muda, kita harus tunduk kepada orang tua. Saudaraku, dan di sini katakan lagi, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya, ini dia. Sulit, ya. Apalagi yang namanya orang kaya, titelnya banyak, kedudukan tinggi, mau merendahkan diri di hadapan orang yang biasa-biasa. Aduh, sulit, ya sulit. Tapi ini perintah harus dilakukan. Saudaraku, saya mempunyai teman, seorang yang kaya raya, ya, kaya raya. Teman saya itu mempunyai teman sederhana. Berpacaranlah yang teman yang sederhana itu dengan anak seorang konglomerat. Wah, kaya raya. Nah, teman yang sederhana itu berpacaran, sudah diberitahu, kamu sanggup enggak memenuhi segala kebutuhan. Dia hanya tersenyum, dia berkata, kalau Tuhan yang menjodohkan, Tuhan yang akan mencukupi kebutuhan. Saudara, dia mengasihi, dan perempuan anak orang kaya ini juga sama-sama mengasihi. Tapi terbenturlah, karena orang yang laki-laki ini sederhana, yang perempuan orang kaya. Bagaimana caranya? Ya, saudara tahu, teman saya yang kaya raya itu berkata, nggak usah repot, rumahku itu pakai kamu lah. Ya, nanti orang rumah tak bilangi, rumah ini milikmu. Ya, saudara. Setelah pertemuan, orang tuanya datang. Yang perempuan itu orang tuanya ingin tahu, rumahnya itu di mana pacarmu itu. Lah, ditunjukkanlah, dibawa ke rumah orang kaya, bosnya itu, temannya yang kaya itu, bos itu. Wah, kaget dia, lebih kaya ya daripada aku, katanya, si konglomerat. Tapi kita yang tahu tertawa. Saudara, sudah tahu apa yang terjadi? Setelah melihat hal itu, bapak yang anaknya sederhana itu berkata, semua itu semu, fana. Apa yang kamu lihat itu sebenarnya tidak ada. Orang kaya yang mengolong-merat itu merasa kaget. Kok calon biasanya berkata seperti itu? Padahal dia lihat, wah kayanya luar biasa. Kok berkata seperti itu? Semuanya itu maya, semu, tidak ada artinya. Aku lebih senang hidup yang sederhana. Kemudian dibawalah orang konglomerat itu ke rumahnya. Inilah rumah saya yang sederhana, rumah yang sebenarnya. Orang konglomerat itu kaget. Baru dia menyadari kesombongannya. Dia baru menyadari apa yang ada dalam dunia ini hanya sementara, semu, fana. Saudara, singkat waktu, singkat cerita, orang ini anaknya dikawinkan, jadilah kaya. Datangnya yang orang sederhana ini diberkati Tuhan, mau naik jadi orang kaya. Nah, ini cara Tuhan. Kita seakan-akan kita mengadakan suatu penipuan, ya. Kok anak bos orang kaya itu memberikan hartanya, rumahnya untuk anaknya yang sederhana, mengaku ini rumahmu. Tapi Tuhan punya rencana lain. Melalui cerita yang seakan-akan penipuan, orang konglomerat itu disadarkan, dia menyadari, ya, bahwa semuanya itu semu. Makanya jangan sombong, jangan congkak. Ya, firman Tuhan katakan, Allah menentang
orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, congkak, sombong, Tuhan tidak berkenan. Apa congkak sombong itu? Dia itu membangun, ya, membangun seluruh kehidupannya di seputar kita menurut keinginannya. Dia membangun menurut keinginannya. Itu seorang sombong, congkak. Sifat sombong ini timbul dari dalam hati kita yang tidak mau disalahkan, tidak mau dikalahkan, tidak mau direndahkan, tidak mau diremehkan. Ya. Kalau ada orang seperti ini, hati-hati. Kita melihat, kita aja sudah tidak senang, ya, orang yang congkak, orang yang sombong. Apalagi Tuhan. Hati-hati. Menurut kita benar. Aku punya prinsip begini, keinginanku begini, keinginanmu jelek, tidak baik. Aku yang punya keinginan baik. Padahal menurut orang lain tidak baik, salah. Menurut dia harus baik. Keinginan, prinsip, pendapat dia yang paling baik. Pendapat orang lain tidak baik. Hati-hati. Orang yang seperti ini, kita tidak tahu umur kita berapa. Ya, hati-hati. Saudara, Allah menentang orang yang sombong. Tapi Allah ingin umatnya rendah hati. Kerendahan hati itulah yang dilihat, yang diingini, yang dikasihani oleh Allah. Kerendahan hati itu berbicara apa? Ketiadaan kesombongan. Jadi tidak ada tempat sombong dalam hati kita. Yang ada itu kerendahan hati. Bukan angkuh, bukan congkak, bukan merasa aku yang benar loh, makanya dia datang minta maaf. Hati-hati orang seperti ini. Saudaraku, banyak orang yang menyangka dirinya benar. Orang yang datang padanya minta maaf, merendahkan hati. Apa kerendahan hati ditunjukkan? Dia yang merasa tinggi hati. Hati-hati manusia seperti ini. Saudara, di dalam Daniel ada satu contoh, namanya Raja Nebukadnezar. Ya, dia melihat Babel, kota yang besar itu. Aku kok yang bikin, kekuasaanku toh. Aku. Belum selesai raja itu berbicara, suara dari langit berkata, apa yang terjadi? Saudara bisa baca di dalam Daniel pasal 4. Kehidupan Raja Nebukadnezar dikucilkan, ya, seperti lembu makan rumput di padang. Oh saudara, orang yang sombong seperti Raja Nebukadnezar direndahkan. Saudara, mari kita belajar dalam perkara ini. Kerendahan hati sangat diperlukan. Kalau pada saat ini engkau merasa aku rendah hati, dan kau dihadapkan, kalau usulmu, pendapatmu tidak diterima oleh orang lain, adakah engkau berkata haleluya? Atau kau marah-marah? Pilihan ada dengan saudara. Kamu mau menjadi orang yang sombong, congkak, atau menjadi orang yang rendah hati? Pilihan ada di tangan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Biarlah kasih anugerah-Mu Tuhan menolong kami, supaya kami boleh menyadari bahwa kami perlu rendahan hati di hadapan Tuhan, di hadapan orang yang lebih tua, di hadapan orang-orang lain, sehingga Tuhan berkenan dalam hidup kami. Tuhan senang dalam hidup kami, karena kami tidak mempunyai rasa congkak, sombong, membenarkan diri sendiri.
kasih karuniamu melimpah dalam hidup orang-orang yang rendah hati. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu pagi hari ini. Berkati kami semua, berkati para pendengar yang sudah mendengar kebenaran mana rema pagi hari ini. Tuhan juga memberkati bangsa kami Republik Indonesia. Tuhan juga memberkati KPPS. Segala kepujian, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Dan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.